Tahukah kamu bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan kolom dan tangga pada proyek konstruksi? Halo semua, Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin. dan saya Muhammad Rifki Arifianto. Kami dari PKL 15 RSMB Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, kami akan membahas pengerjaan kolom dan tangga di lantai 6 zona 2 pada proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Muhammadiyah Babat Lamongan tahap 1. Proyek ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 14 Banaran Babat Lamongan dengan jumlah 8 lantai dan 1 lantai atap dan dengan luas lahan 456 meter persegi. Berikut metode pelaksanaan pekerjaan kolom dan tangga. Hari ini tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10.05 dilakukan proses pembesian untuk kolom K1 lantai 6 zona 2. Pada tahap pembesian kolom K1 dimulai dengan menyediakan besi tulangan D22 dan D10 ke lantai 6 zona 2. Besi ulir D22 berjumlah 28 disusun secara sejajar yang kemudian dilakukan penandaan titik untuk pemasangan sengkang dengan jarak 100 mm untuk daerah tumpuan dan 150 meter untuk daerah lapangan. Tulangan sengkang diameter 10 kemudian disusun secara bertahap dari satu ujung ke ujung yang lain mengikuti tanda yang telah dibuat. Setiap pertemuan antara tulangan utama dan tulangan sengkang diikat menggunakan kawat bendrat untuk memperkuat rakitan tulangan. Rangkaian tulangan kolom yang telah selesai dirakit tadi kemudian diangkat menggunakan tower crane menuju posisi sambungan kolom sebelumnya, di mana untuk ketentuan jarak overlapping dari kolom sebelumnya adalah 40D. Lalu, pada bagian bawah kolom diberi tambahan tulangan sebagai pengganti dari beton decking untuk jarak selimut beton. Kemudian dilakukan pengikatan dan penyambungan kolom antar lantai menggunakan bantuan kawat bendrat dan besi tulangan. Sebelum dilakukannya pengecoran, setelah rakitan tulangan kolom terpasang, dilakukan pemeriksaan atau checklist pembesian pada kolom untuk memastikan seluruh rangkaian tulangan yang telah terpasang sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi. Pada tahap ini membutuhkan 1 mandor, 1 wakil mandor, 1 kepala tukang, 5 pekerja, 1 helper, dan juga 1 operator tower crane dengan durasi 1 hari kerja. Tanggal 28 Agustus 2025 pukul 1.41 dilakukan proses backcasting untuk kolom K1 lantai 6 zona 2. Backcasting dengan tipe semi system yang sebelumnya telah dilapisi oleh oil form diangkat menggunakan tali pada tower crane webbing sling, kemudian diangkat menggunakan tower crane. Setelah itu, backcasting diposisikan secara hati-hati pada posisi rakitan tulangan kolom dan diatur jaraknya untuk selimut beton. Setelah backcasting terpasang pada kolom, baut tie rod dipasang secara merata di sekeliling backcasting untuk mencegah panel mengembang atau berubah bentuk pada saat pengecoran. Lalu, baja skur dipasang diagonal dari backcasting ke lantai untuk menjaga backcasting tetap pada posisinya saat pengecoran dan pemadatan beton. Unting-unting dipasang di beberapa sisi untuk memastikan backcasting kolom berada dalam posisi tegak lurus dan tidak miring sebelum pengecoran. Setelah seluruh rangkaian backcasting kolom terpasang, dilakukan pengecekan untuk memastikan semua elemen telah sesuai spesifikasi. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kolom benar-benar siap untuk pengecoran dengan mutu hasil yang optimal. Pekerjaan backcasting kolom dikerjakan oleh 1 mandor, 1 wakil mandor, 3 pekerja, 1 helper, dan 1 operator tower crane dengan durasi pengerjaan 1 hari kerja. Hari ini tanggal 28 Agustus 2025 pada pukul 16.05 dilakukan pengecoran untuk K1 di lantai 6 zona 2. Beton mutu K300 dari PT Unggul Jaya Beton dituangkan ke dalam konkret bucket di lokasi pengecoran. Lalu, konkret bucket yang telah terisi beton diangkat menggunakan tower crane menuju posisi bukaan atas backcasting kolom. Beton dituangkan secara bertahap dengan membuka pintu bucket yang dikendalikan melalui tuas dari bawah. Setelah beton dituangkan, segera dilakukan pemadatan beton menggunakan vibrator untuk menghindari rongga dan memastikan kepadatan beton secara optimal. Masukkan vibrator secara vertikal ke dalam adukan beton, lalu tarik perlahan hingga ke atas.
Pada pekerjaan pengecoran kolom dikerjakan oleh 1 mandor, 1 wakil mandor, 3 pekerja, 1 helper, dan juga 1 operator tower crane dengan durasi pengerjaan 1 hari kerja. Pada tanggal 29 Agustus pukul 9 dilaksanakan pelepasan backisting kolom K1 lantai 6 zona 2. Setelah beton mengering, dilakukan pembongkaran bekisting dan perawatan beton. Pembongkaran bekisting dimulai dengan melepaskan komponen pengunci yaitu tie rod yang kemudian diikuti dengan pelepasan baja skor. Selanjutnya, bekisting yang telah dibongkar diangkat dan dipindahkan ke lokasi lain menggunakan tower crane. Curing beton dilakukan sesegera mungkin setelah pengecoran untuk menjaga kelembapan dan mencegah beton mengering terlalu cepat. Tanggal 28 Agustus pukul 13.30 dilaksanakan pembersihan kolom K2 lantai 6 pada zona 2. Tulangan berdiameter 16 dan 10 mm yang telah difabrikasi diangkut ke lantai 6 menggunakan tower crane untuk proses perakitan tulangan. Tulangan utama D16 mm berjumlah 14 disusun sejajar, kemudian dilakukan penandaan titik pemasangan sengkang dengan jarak 100 mm pada daerah tumpuan dan jarak 150 meter pada daerah lapangan. Setiap pertemuan antara tulangan utama dan sengkang diikat menggunakan kawat bendrat. Rangkaian tulangan kolom yang telah selesai dirakit kemudian diangkat menggunakan tower crane dengan hati-hati, lalu diposisikan secara presisi pada sambungan kolom lantai di bawahnya dengan minimal jarak overlap sebesar 40D. Dilakukan pemasangan besi concrete decking atau selimut beton dengan jarak 4 cm dari rakitan tulangan kolom dengan bertujuan agar jarak selimut beton sesuai dengan rencana awal. Sebelum tahap backisting dan pengecoran, dilakukan pemeriksaan atau checklist pembersihan pada kolom untuk memastikan seluruh rangkaian tulangan telah terpasang sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pekerjaan pembersihan kolom K2 dikerjakan oleh 1 mandor, 1 wakil mandor, 1 kepala tukang, 3 pekerja, dan 1 operator tower crane dengan durasi pengerjaan yaitu 1 hari kerja. Pada tanggal 29 Agustus pukul 10.15 dilaksanakan backisting kolom K2 pada lantai 6 zona 2. Tempatkan panel bekisting pertama sesuai dengan garis as kolom. Pastikan dalam posisi tegak lurus. Dilanjutkan dengan pemasangan panel-panel bekisting yang lain di sekeliling tulangan kolom hingga membentuk kotak tertutup. Tie rod dipasang melingkar di sekeliling bekisting untuk mengikat dan menjaga kekuatan bekisting terhadap tekanan beton. Sementara wing nut digunakan untuk mengencangkan tie rod. Lalu dipasang suri-suri atau sabuk kolom secara melintang sebagai penguat tambahan agar bekisting tidak melebar pada saat pengecoran. Dilanjutkan dengan pengecekan kelurusan bekisting kolom menggunakan wing nut dengan cara mengukur 20 cm dari atas dan dari bawah. Jika sudah sesuai, bekisting siap dilakukan proses pengecoran. Pekerjaan bekisting kolom K2 dikerjakan oleh 1 mandor dan 3 pekerja dengan durasi pengerjaan 1 hari kerja. Selanjutnya yaitu tahap pengecoran. Beton dengan mutu K300 dari PT Unggul Jaya Beton yang telah datang dituangkan ke dalam concrete bucket. Concrete bucket yang terisi beton tadi diangkat menggunakan tower crane menuju posisi bukaan atas backisting kolom. Setelah beton dituangkan, segera dilakukan pemadatan menggunakan vibrator beton untuk menghindari rongga dan memastikan kepadatan beton optimal. Pekerjaan pengecoran kolom K2 dikerjakan oleh 1 mandor, 1 wakil mandor, 3 pekerja, 1 helper, dan 1 operator tower crane dengan durasi pengerjaan 1 hari kerja. Pada tanggal 27 September pukul 9.20 dilaksanakan backisting pada plat tangga lantai 6. Pada tahapan bekisting tangga dimulai dengan pemasangan scaffolding untuk plat tangga dan bordes. Pemasangan dilakukan setelah pengecoran tangga pada lantai sebelumnya. Pemasangan besi holo berukuran 3 meter dikerjakan sesudah pemasangan scaffolding. Holo tersebut nantinya digunakan untuk menopang bekisting pada plat tangga. Multiplex dengan tebal 15 mm dipasang sesuai dengan kemiringan tangga. Lalu dipasang papan samping dan semua bagian dikunci dengan pengaku supaya kuat dan tidak bergeser. Kemudian, papan riser dipasang satu persatu sesuai dengan ukuran.
lalu dipaku ke dasar dan ke samping, di mana setiap riser diperkuat dengan balok pengaku. Riser dipasang setelah pembesian tangga selesai. Penyetelan dan pelurusan dilakukan untuk memastikan posisi bekisting tangga sesuai dengan gambar kerja, dengan memastikan kemiringan, ketinggian, serta kelurusan pada plat tangga dan bordes. Proses marking dilakukan dengan menggunakan waterpass manual dan sipatan, yang bertujuan untuk menentukan tinggi dan lebar posisi anak tangga. Tahap pembesian tangga diawali dengan proses membengkokkan overlap tulangan plat lantai yang akan disambungkan dengan tulangan tangga. Pemasangan tulangan tangga D13, D10, dan P8 dipasang sesuai dengan gambar kerja. Tulangan pokok tangga dipasang dengan jarak 100 mm dan perakitan setiap pertemuan tulangan diikat menggunakan kawat bendrat dan dipasang juga selimut beton dengan tebal 2 cm. Urutan pemasangan tulangan tangga yakni dimulai dari plat tangga, bordes, dan terakhir anak tangga. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ulang yang meliputi pemeriksaan pembesian plat tangga, bordes, dan anak tangga. Checklist dimulai dengan memeriksa diameter dan jumlah tulangan yang digunakan di lapangan sesuai dengan gambar kerja. Setelah semua sesuai, kemudian dilanjut ke tahap pengecoran. Pekerjaan pembesian tangga dikerjakan oleh satu mandor, satu helper, 4 pekerja, dan satu operator tower crane dengan durasi pengerjaan yakni 2 hari kerja. Pada tanggal 24 September 2014 dilaksanakan pengecoran tangga lantai 6. Beton dengan mutu K300 yang dikirim oleh PT Unggul Jaya Beton tiba di lokasi proyek dan langsung dialirkan ke dalam concrete bucket untuk proses pengecoran. Sebelum pengecoran, adibon dituangkan ke tangga yang akan dicor. Setelah itu, concrete bucket yang terisi beton tadi diangkat menggunakan tower crane menuju samping tangga. Kemudian, beton dituangkan secara bertahap dengan membuka pintu bucket yang dikendalikan oleh helper melalui tuas dari bucket. Setelah beton dituangkan, segera dilakukanlah pemadatan menggunakan vibrator beton. Setelah itu, diratakanlah bagian tread atau bidang pijakan tangga menggunakan trowel atau roskam kayu. Pada pekerjaan pengecoran tangga dikerjakan oleh satu mandor, satu helper, 4 pekerja, dan satu operator tower crane dengan durasi pengerjaan yaitu 1 hari kerja. Pada proyek ini, seluruh besi yang digunakan telah melalui proses fabrikasi terlebih dahulu di Awam, Lamongan, serta telah melalui tes kuat tarik baja pada besi tulangan dengan hasil menunjukkan bahwa seluruh rangkaian besi telah aman digunakan pada proyek konstruksi gedung 8 lantai tersebut. Sementara itu, sebelum dilakukan tahap pengecoran pekerjaan struktur, beton yang telah datang terlebih dahulu dilakukan uji slam untuk mengetahui konsistensi dan tingkat keletakan beton sebelum digunakan. Pada proyek ini, nilai slam yang digunakan adalah 10 plus minus 2, dan jika nilai slam sudah memenuhi, maka beton ready mix siap digunakan untuk pekerjaan pengecoran. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton di PT Unggul Jaya Beton, seluruh sampel menunjukkan nilai kuat tekan yang melebihi dari mutu rencana K300 non-fly ash, yang menandakan bahwa proses produksi beton telah dilaksanakan dengan cukup baik dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Adapun untuk total harga pelaksanaan kolom K1 sebesar Rp87.420.000 sudah termasuk PPN 11%, keuntungan 15%, dan mobilisasi. Pada pekerjaan kolom K2 sebesar Rp14.831.000 sudah termasuk PPN 11%, profit 15%, dan mobilisasi. Lalu pada pekerjaan tangga dirincikan sebesar Rp22.297.000 sudah termasuk PPN 11%, keuntungan 15%, dan mobilisasi. Rekapitulasi rencana anggaran pelaksanaan pekerjaan beton bertulang dapatkan total keseluruhan pekerjaan kolom K1, K2, dan tangga sebesar Rp125.919.000. Secara umum, pekerjaan kolom dan tangga sudah memenuhi spesifikasi dan gambar kerja yang direncanakan. Namun pada pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan.
seperti adanya honey kambing pada kolom K1 yang ditunjukkan dengan adanya cacat beton akibat dari pemadatan beton yang kurang merata. Lalu adanya cold joint atau garis pemisah yang merupakan akibat dari jeda pengecoran yang cukup lama sehingga menyebabkan lapisan bawah mulai mengeras sebelum lapisan atas dicor. Selain itu, terdapat kebocoran pengecoran beton pada kolom K2 dan hasil pengecoran tangga yang kurang maksimal akibat dari kesalahan dalam penggunaan vibrator, serta overstack pada tulangan plat yang kurang tepat sehingga diperlukan penambahan beton pada area tersebut. Oleh karena itu, meskipun hasil akhir pekerjaan secara struktural sudah memenuhi persyaratan kekuatan dan stabilitas, tetap diperlukan peningkatan ketelitian dalam pelaksanaan teknis serta pengawasan K3 agar kualitas dan keselamatan kerja pada tahap selanjutnya dapat lebih terjamin. Pekerjaan kolom dan tangga pada lantai 6 zona 2. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pembimbing lapangan kami, Bapak Sulianto, Sarjana Teknik, yang telah membimbing kami selama proses magang berlangsung. Semoga video ini dapat memberikan referensi dan juga wawasan baru pada proses pembangunan di tahap selanjutnya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.